Hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya mempelajari sholat. Maka setiap kita diusahakan menyediakan waktu untuk mempelajari pasholatan. Sudah jelas kita pahami bahwa amal pertama yang akan dihisab oleh Allah kelak di akhirat adalah mengenai sholat. Apabila sholat seseorang itu baik, kualitasnya baik, maka amal ibadah yang lainnya itu bisa dianggap baik. Sedangkan kalau amal sholat seorang itu rusak, jelek, maka amal yang lain terkena imbasnya, dianggap jelek, dianggap kurang. Maka apa? Kita alhamdulillah bersyukur Allah takdirkan kita untuk belajar mengenai pasholatan. Adapun nanti dalam pasholatan ada gerakan atau bacaan yang mungkin berbeda, maka kita bahas di sini kenapa bisa berbeda, lantas apa dasar-dasarnya. Nah, malam hari ini kita akan membahas dua setidaknya yang kemarin ditanyakan oleh Pak Is ya, tidak hadir ya, Pak Is yang satunya ya, bukan Pak Is yang ini, yaitu mengenai batal wudu dan sholat sunnah zuhur. Kalau tidak salah menangkap itu pertanyaannya, apakah batal seorang suami yang menyentuh istrinya? Maksudnya batalkah wudunya apabila seorang suami yang sudah punya wudu kemudian menyentuh istrinya? Lalu yang kedua, bagaimana cara sholat ba'diyah zuhur? Maksudnya apakah 2 rakaat ataukah 4 rakaat langsung? Baik. Hadirin rahimakumullah, yang pertama itu berkaitan dengan batal hal-hal yang membatalkan wudu atau perkara yang membatalkan wudu. Nanti kita akan kupas dulu sedikit, kemudian lalu akan merujuk kepada menjawab pertanyaan dari Pak Is. Saya mengutip dari kitab Takrib. Dari kitab Takrib itu disebutkan, dan juga ada dari Salam Topek. Ini kitab hadis, kitab fikih yang sederhana ya, bahwa mengenai faslun wayan kudul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau dalam Salam Topik ada 4, dalam Takrib itu ada 6. Apa yang pertama? Ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Yang membatalkan wudu itu adalah apa-apa yang keluar dari sabilain, dari 2 jalan. Ghairal mani, kecuali mani. Apa maksudnya minas sabilain, dari 2 jalan? Yang dimaksud dengan 2 jalan dalam kalimat ini yaitu kubul dan dubur. Kubul itu bagian depan, yang keluar dari kubul itu bisa jadi pipis. Kemudian dari dubur itu bisa jadi, mohon maaf, BAB atau kentut, buang angin. Apa-apa yang keluar dari minasabilain yaitu kentut, BAB atau pipis, maka kalau orang itu punya wudu, wudunya batal. Jika dia mau sholat, maka apa? Wudu lagi. Lalu bagaimana kalau keluarnya mani? Nah, di sini sebutkan ghairal mani, kecuali mani. Jadi kalau keluar maninya itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tapi tak gimana? Oh, muntah. Oh iya. Nih. Baik. Bagaimana kalau muntah? Apakah itu muntah karena bisa merasa jijik atau karena kekenyangan atau keselak? Tidak membatalkan wudu kalau seorang itu punya wudu. Jadi tidak wudu
setelah orang yang misalnya keselak, muntah, itu tidak membatalkan wudu. Di sini disebutkan ma kharaja minas sabilain, dari dua jalan itu adalah tadi dari kubul depan ya, dubur belakang. Maksudnya dari apa-apa yang dari keluar alat kelamin, pipis misalnya ya, kemudian kentut atau BAB, buang angin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah nanti ini terkait dengan fikih ya, masih ada perbedaan. Saya merujuk dari kitab Sulam Taufik dulu. Yang kedua yaitu masuk kubulil adami aw halaqati duburihi bibatil kafi bila hailin, yaitu mengusap kubulil adami aw halaqati duburihi, menyentuh atau mengusap kubulil adami. Ini bahasa fikihnya normatif ya, maksudnya itu bahasa yang dipilih itu menjaga etika, nggak disebutkan langsung alat kelamin, tidak, tapi dengan istilah kubulil adamiyyi au kholapatin duburihi, yaitu menyentuh, mohon maaf, kemaluan dan dubur, bagian untuk buang BAB itu. Nah, di sini disebutkan bibatil kafi, dengan telapak tangan langsung. Kalau kena sarung misalnya gini atau gini tidak apa-apa. Disebutkan bibatil kafi bila hailin, tanpa ada pembatas. Nah, hailin, bila hailinnya itu adalah pembatas. Kalau ada pembatas, Bapak Ibu mau pegang, mau bagian depan, bagian belakang, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau nggak ada keperluan nggak usah dipegang ya. Jadi yang kedua itu adalah menyentuh, bahasa gampangannya itu kemaluan dan dubur atau pantat ya, atau bokong, tanpa ada penghalang, bila hailin, tanpa ada pembatas. Apakah itu bisa kain, apa kertas, atau apa yang lain ya. Lalu boleh menyentuh tapi tidak batal, dengan cara apa? Dengan bagian punggung dari tangan. Misalnya gatal, kemudian digaruk-garuk pakai punggung ini, itu tidak membatalkan wudu. Dibalik tangannya, bukan gini-gini, tapi gini. Ya. Nah, kan kita harus hati-hati karena batasnya antara bagian depan dengan apa punggungnya itu yang mana, kan tipis ya. Kalau ini jelas ya, tapi kalau pas bagian ini bagaimana? Maka kita menjaga sebisa mungkin, kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak usah sampai masau kubulil adami au halaqati duburi. Tidak usah menyentuh kelamin, alat kelamin. Jadi itu punya sendiri loh ya. Ini punya sendiri nih. Nah, yang bukan punya orang lain. Orang lain beda lagi. Ini yang ketiga. Ini dalam menurut Sulam Taufik. Kalau dalam takrib ada 6 ya, sampai dijelaskan lagi. Yang ketiga yaitu lamsu basyaratil ajnabi ma'a kibar, yaitu menyentuh kulit perempuan yang sudah dewasa, ma'a kibar, yang sudah berumur. Kibar itu tua maksudnya, tapi yang di sini adalah maksudnya sudah tua, yang sudah dewasa. Jadi kalau menyentuh kulit, menyentuh ini kalau dari ini kan termasuknya Imam Syafi'i ya. Lamsu basyaratil ajnabiyati ma'a kibar, menyentuh kulit perempuan yang bukan muhrimnya, yang sudah dewasa, batal. Coba tanya Pak. Gih. Buat dengan tadi misalnya kita udah wudu. Ya. Kita nggak apa-apa sanggolan. Nah, batalnya itu kan kalau ada nafsu, kalau enggak. Gih. Nah. Batal juga. Dulu ada kasus saya itu waktu Nabi. Ya. Gih.
Lantas bagaimana kalau bersentuhan tidak sengaja atau disengaja? Tadi saya lupa menuliskan hadisnya. Jadi ada yang berpendapat, kalau dari kitab Sulam Topik ini berpendapat bahwa kalau dia menyentuh perempuan, apakah dia dengan, mohon maaf, ada birahi atau tidak, tetap batal. Apa dasarnya? Dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang satu rangkaian ayatnya panjang terkait dengan faghsilu wujuhakum, itu tentang wudu. Apa dasarnya? Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan itu mau apakah karena sengaja atau tidak sengaja, ada birahi atau tidak ada birahi atau nafsu gitu, tetap batal. Menurut pendapatnya dari kebanyakan Imam Syafi'i. Kalau yang lain itu tidak batal. Menyentuh itu tidak. Jadi menyentuh perempuan yang bukan muhrim tidak batal. Termasuk mencium. Nabi Muhammad SAW itu mencium Aisyah, kemudian Nabi sholat tanpa wudu lagi. Artinya menyentuh, kalau yang disampaikan tadi ini, lamsu basyar itu ajnabi, itu yang sudah dewasa menyentuh kulit perempuan yang sudah dewasa. Kenapa kok batal wudu? Dasarnya Al-Quran surat Al-Maidah, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Kalau yang mencium tadi spesifiknya cuma luka badan apa hanya gigi aja? Ya, di sana dalam hadisnya tidak disebut bagaimana adegan ciumannya ya. Yang jelas kalau mencium itu biasanya apa? Bagian mana yang dicium? Pipi ya. Ya, menyentuh kan? Artinya ada sentuhan kulit. Kulit itu tidak harus dari tangan. Ya. Kulit ke tangan. Kalau kaki bagaimana? Kaki dengan kaki. Kaki juga kan ada kulitnya. Nah, kalau dalam hadis itu kan disebutkan Nabi Muhammad SAW ini dari Aisyah sendiri mencium Aisyah, kemudian beliau sholat, tidak wudu lagi. Nah, berarti kalau begitu tidak bisa ditentukan batasnya apakah sedetik, apakah 5 detik atau berapa lama. Cuma dikisahkan mencium. Apa yang diajarkan yaitu apa? Tidak masalah kalau bersentuhan. Ya, tapi kalau lama-lama sengaja dipegang gitu, misalnya si istrinya atau anak perempuan yang lain dipegang punya wudu, malah kalau menurut saya lebih baik hindari. Ya, kalau memang tidak penting atau tidak mendesak, mending tidak usah ya, supaya kita menjaga wudunya benar-benar masih sah untuk digunakan sholat ya atau ibadah yang lain. Gini. Ya. Ya. Kalau merujuk di dalam sarahnya Sulam Topik itu, di sini ada basarohil ajnabiyati ma'akibar. Ma'akibarnya itu yang sudah dewasa. Lalu bagaimana kalau anak-anak? Menurut dalam Sulam Topik tidak batal. Saya punya yang 5 tahun misalnya nyebokin, itu tidak batal. Kena najisnya itu. Nah, kena najisnya itu tidak membatalkan wudu. Kan najisnya itu Iya. Lebih tipis. Di gini kan nempel. Ya. Dicuci aja apa wudu lagi? Dicuci. Jadi wudu tidak membuat batal wudunya, tetapi untuk jaga-jaga lebih baik wudu lagi. Oh iya. Nah, itu kan kebersihan ya. Kalau saya setelah nyebokin, mau cebok sendiri atau menyebokin anak saya, tetap selalu cuci, kemudian pakai sabun. Karena untuk kebersihan. Walau bagaimana yang keluar dari dua alat sabilan itu mesti adalah kotoran. Sebersih-bersihnya pipis itu tetap kotoran. Ya kan? Oh kan pipisnya putih, maksudnya bening, enggak kuning.
tetap itu kotoran, ya. Di situ bisa jadi ada penyakit. Maka ketika setelah nyebok, cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau saya jarang, ya kalau pas berwudu ya saya wudu lagi, mending lebih baik wudu lagi. Tapi saya tanya, kalau misalnya pegang, mohon maaf ya, nya atau pipisnya itu tidak membatalkan wudu. Tidak dipegang gitu dibuang, nggak batal wudunya. Tapi harus dicuci karena itu apa? Tidak bersih. Ya, kan najisnya ya. Jadi bukan membatalkan wudunya. Ya, kalau misalnya ada itu gitu diambil, dipindah, ya silakan. Tapi setelah itu dicuci. Kalau punya wudu melanjutkan lagi, tidak wudu lagi nggak apa-apa. Itu ya. Jadi yang menyentuh ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Is kemarin. Apakah batal wudunya seorang suami menyentuh istri? Kalau merujuk dari kitab Sulam Topik dengan dasarnya surat Al-Maidah ayat 6, batal. Aula mastumun nisa, disebut nisa itu kalau sudah di atas, sudah balik. Berarti wudunya itu bersama istrinya pas sudah wudu, sentuh sama istrinya terbatal. Menurut dari kitab Sulam Topik Imam Syafi'i. Ya sama, apalagi mertua dari orang tua dari istri. Jadi yang bukan muhrim. Kalau dengan anak laki, dengan anak perempuan, enggak apa-apa. Anak perempuan, anak laki-laki tidak apa-apa. Dengan ibu kandung kita tidak apa-apa. Ya, yang muhrim itu yang diharamkan. Ya kan ada dua frame itu yang struktur misalnya anak. Iya. G. Jadi itu menyentuh itu masih ada tafsir atau cuma letternya? Maksudnya kan ada yang menyentuhnya ada itu berhubungan dengan ya. G. Nah, makanya ini kalau dari sakleknya di sini adalah menyentuhnya bukan dalam bentuk hubungan badan. Tapi kalau dalam kitab takrib itu disebutkan yang dimaksud dengan mastu itu adalah menyentuh itu adalah termasuk di dalamnya berhubungan badan. Ya, kalau berhubungan badan kan misalnya saya berhubungan badan tapi tidak keluar mani karena dua sentuhannya itulah maka menyebabkan wudu. Ya, harus wudu. Makanya kalau punya wudu berarti batal. Jangan disiasati. Saya kan berhubungan badan tapi nggak keluar air mani. Lah kenapa? Berarti nggak usah wudu. Kan di hadis disebutkan ma kharaja minal sabilain. Apa-apa yang keluar dari sabilain. Kalau nggak keluar mani berarti nggak usah wudu. Nah, bukan begitu ya. Karena berhubungannya saja itu sudah menyentuhnya, itu membatalkan wudu kalau dia punya wudu. Ya, kalau dia nggak punya wudu ya nggak bakal batal. Ya. Dan harus mandi besar. Salah satu wajib mandi besar adalah bersentuhannya dua sabilain itu, ya, dua dua parji ya. Jadi farjinya kalau antara perempuan dengan laki-laki bertemu, apakah dia nanti sedikit atau masuk atau sampai keluar air mani, tetap harus mandi besar. Ya, meskipun perbedaan antara air madi atau mani dan madi ya. Yang wajib wudu apa? Ya, wajib wudunya mau sholat berarti ini. Keluar itu Wajib mandi. Ya. Kalau karena berhubungan air mani madi dengan air wadi. Kalau mani keluar karena ada hasrat, kemudian berhubungan, itu maka wajib mandi. Kalau dia mau sholat harus mandi dulu. Tetapi kalau misalnya ini keluar air tanpa ada hasrat, tanpa ada birahi gitu, air madi, ya tidak usah mandi. Tetapi kalau sampai dia kering, dikerik. Nah, itu tidak usah wudu, tidak apa-apa, dikeringkan aja. Kalau mau dicuci,
Nah, kalau ketika mencuci itu kan bersentuhan, maka wudunya di situ. Yang membuat wudunya adalah karena dia menyentuh kemaluannya. Jadi kan ada orang yang Ali itu, sahabat Ali, menantunya Nabi Muhammad, itu punya penyakit, bukan penyakit, dia punya, jadi ada, dia itu sering keluar madhinya. Kalau dari warnanya, ini kan laki semua ya, udah dewasa semua ya. Bening. Kalau yang kuning, yang dan ada baunya, itu kan dari mani. Mani itu harus mandi karena termasuknya yang syarat wajib mandi adalah keluar air maniun. Kalau madhi itu bening. Nah, kalau madhi bening karena ya tidak wajib mandi kalau madhi. Kalau birahi itu nggak usah mandi. Kalau dia punya wudu, kamu sholat wudu aja nggak apa-apa. Tapi dibersih. Ya cukup dibersihkan. Makanya kalau kering, kalau sampai nempel misalnya di celana dalamnya, dikerik. Tapi seandainya dia pas ngerik itu misalnya pas dia menyentuh, wudu. Ya wudunya itu karena menyentuhnya itu, bukan karena keluar dari madhinya. Nah ini agak menarik, kan ini laki sama dewasa semua ya. Jadi sempat malam Jumat beberapa minggu yang lalu itu ya, saya mengisi di masjid pengawasan remaja Al-Manar di Kalangan. Saya bahas mengenai ini, mandi besar. Saya tanya, ini pernah ceritakan belum ya? Jadi saya tanya, ada laki-laki dan perempuan, siapa yang tahu tentang tentang mandi besar? Tahu. Lah kenapa? Karena mimpi basah, karena habis haid. Terus saya tanya, kamu tahu nggak caranya? Yang penting pakai sampo. Nah ini yang salah ini, besar ini. Jadi mandi besar itu adalah yang penting keramasan. Ini makanya kemarin saya ralat. Ini bukan itu. Mandi kemudian pakai yang biasanya nggak pakai sampo, terus dia pakai sampo, terus mandi dianggapnya mandi besar. Bukan. Jadi urut-urutannya sampai sunnah-sunnahnya itu juga harus kita kaji. Makanya kemarin itu ada hanya satu anak dari sekitar 23, satu orang ya, dari 23 anak itu yang tahu. Nah, terus gimana? Pak, jangan-jangan sampai kalian ada yang sudah kuliah, ada yang masih kelas 2 SMP, jangan-jangan selama ini kalian sholatnya enggak diterima gara-gara kalian sudah haid, ini yang perempuan sudah bersih, tapi tidak mensucikan dengan mandi besar yang benar. Nah, terus gimana pada bingung sendiri tuh? Terus gimana? Kalau nggak tahu karena belum tahu, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu tapi tetap nggak mau mandi wajib yang sesuai dengan syariatnya, maka sudah dosa terus itu. Ya, kan nggak ada sunnahnya. Ini sunnah-sunnahnya ya. Yang utamanya kan menyiram dari kepala, mengusap 3 kali, kemudian meratakan air, lalu pakai wangi. Kalau bahasa kitanya kan sampo. Nah ada sebelumnya, ini sampai keluar dulu sedikit ya. Siapa tahu juga ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum sampai melakukan, misalkan ibu-ibu habis haid mau bersih udah berhenti gitu, tidak mandi wajibnya yang benar. Yang pertama itu bersihkan dulu, kelaminnya, atau pas dibersihkan itu dipastikan tidak ada yang nempel di kelamin. Dibersihkan. Kalau perlu disabun dulu. Setelah semua yakin bersih, lalu apa? Wudu. Kalau misalnya di bagian tangan atau wajahnya ada yang kotor ya dibersihkan dulu. Wudu. Setelah wudu baru ambil air. Tapi sudah niat itu, siramkan ke kepala 3 kali, kemudian diratakan. Kan utamakan kanan dulu. Sampai sela-sela ini, sampai keteknya, sampai udalnya itu dipastikan kena air. Terus 3 kali, kalau lebih dari 3 kali pun tidak apa-apa kalau belum yakin, air itu ngalir sampai ujung kuku kaki. Semua diusap. Ingat ya, air ngalir itu belum tentu sampai
menyentuh ke anggota tubuh kita semuanya. Misalnya kalau mandi gini, seret, mungkin bagian selangkangan itu nggak kena air, maka apa? Pakai tangan diusap-usapnya, dipastikan air itu rata, tubuh kita itu kena air secara rata. Nah setelah itu baru disampo, keramas. Kalau itu pakai sabun, terus itu mandi biasa lagi ya silahkan. Tapi utamanya syaratnya itu sudah terpenuhi. Nah kemarin saya tanya ke anak-anak itu, apakah ada yang wudu dulu? Tidak. Lalu kamu ngapain? Ya mandi biasa, cuman pakai sampo. Nah, ini yang fatal ya. Jadi ya, kalau menurut kesehatan mandi itu kan misalnya kita tidur nggak langsung kegiuran, bertaku dari sini pelan-pelan terus naik baru kegiuran itu gimana? dari bawah dulu. Ya, dari bawah kaki dulu, bentar kan biar katanya netral dulu gitu. Oh iya. Baru juga kalau Nggih. kamu duduk kan dingin Nggih. gitu. Oh iya. Itu udah ini ya, saya tadi menjelaskannya urut-urutan kalau sudah mau mandi besarnya. Sedangkan adapun Bapak Ibu nanti misalnya pas keadaan dingin, nggak langsung begitu ya nggak apa-apa. Saya juga ini pengalamannya dari Pak Sis. Pak Siswanto itu wasit, pernah jadi wasit ya di orang Kota Gede. Dia bercerita, jadi ketika dingin jangan langsung kalau mandi itu nggak usah. Saya diceritain pas di Malang dingin. Apa yang dilakukan? Kaki dulu, sedikit kaki. Tapi ini kan belum proses niat membersihkan untuk ini ya mandi besar. Biar dulu. Jadi si air itu, si tubuh kita itu tidak kaget. Kaki terus tangan, dibasuh sedikit. Nah itu karena ke dalam keadaan dingin, ya. Nah, adapun tadi yang saya maksudkan, boleh saja seperti itu dulu, biar airnya suhu tubuh kita itu tidak terlalu kaget. Perkenalan dulu dengan air itu ya silahkan. Kalau sudah semua, baru silahkan dibersihkan. Itu kemaluan sampai sebersih-bersihnya. Jika perlu disabun, dikasih sabun. Kemudian apa? Wudu. Wudunya seperti biasa. Setelah wudu kemudian apa? Kemudian mandi besarnya. Membasahi dari kepala dulu. Bukan dari bawah loh ya. Kalau sunnahnya dari atas, dari kepala. Adapun tadi itu dari bawah itu bukan bagian dari prosesi mandi besar. Cuma itu adalah untuk menjaga kesehatan si badan enggak kaget karena air yang dingin. Ya, setelah dari rambut terus kepala ke tangan, ingat utamakan dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Terus sampai udelnya dipastikan, misalnya ada daki-dakinya itu semua. Kalau ada yang menyebut, untuk perempuan hati-hati rambutnya jangan sampai ada yang tidak terkena air, takutnya ada yang menuntut katanya gitu, tapi nggak ada dasarnya ya. Jadi kalau pas rambutnya panjang perempuan atau bisa juga laki-laki pas disampo gitu ada yang jatuh, ada yang baiknya dikumpulkan ya silahkan dikumpulkan kemudian dicuci ya silahkan. Tapi kalau secara alami tidak sengaja kemudian ada yang jatuh ya kita teruskan aja. Kan kita tidak bisa menjaga. Yang menjaga rambut kita itu kan Allah ya. Ketika disampo kemudian gini ada yang jatuh gitu, ada yang rontok, kan kita tidak tahu. Kecuali kalau kita lihat jelas. Kalau pakai air hangat kan boleh gitu ya. Kalau pagi-pagi kan, kadang pernah kan wudu lagi dinginnya, ya pakai ember, timba itu tak lubangin, kasih air hangat untuk wudu itu boleh nggak itu? Boleh saja. Tetapi kalau kita merujuk kepada hadis yang lain mengenai isbagul wudu, kesempurnaan wudu, justru ketika air itu dingin. Ketika dingin kemudian kita wudu, maka disitulah kita mendapatkan keutamaan. Ya kalau kondisinya fit gitu. Ya. Pokoknya gini, dalam Islam itu jangan mempersulit diri. Seandainya nggak kuat dengan dingin, ya pakai air hangat. Ya. Pokoknya jangan sampai maksain lah, kan ini kan sunnah dingin. Tapi kalau itu membuat darurat, membuat sakit, ya jangan ya. Ingat kaidahnya kan dalam Islam itu memudahkan. Allah itu memudahkan, tidak mau yang sulit ya. Allah suka yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya dalam surat Al-Baqarah itu. Nah, itu ya.
ini memang menarik. Ini untungnya nggak ada anak-anak. Tapi anak-anak juga harus dikenalkan. Saya juga sudah mulai mengenalkan kepada anak saya yang laki-laki. Meskipun saya tanya, kamu sudah mimpi besar belum? Belum paham dia. Apa nggak jujur ya? Belum. Tapi sudah saya ajarkan. Nanti kalau kamu suatu saat mimpi basah, diantaranya apa sih sempakmu? Kok ada bau-baunya, ada warna kuningnya, kamu mandi. Sudah saya sampaikan, ajarkan. Kenapa? Antisipasi. Siapa tahu tidak di lingkungannya itu tidak diajarkan, karena kan sekarang di boarding ya. Siapa tahu nggak diajarkan, makanya apa? Diajarkan dari kita, dari orang tuanya. Oke, saya lanjut dulu. Yang keempat, yang menjadi pembatal wudhu ini dalam kitab Salam Topek, yaitu zawalul akli la nauma qaidin mumakkinin maq'adah, hilangnya akal, edan, gila. Udah batal wudunya otomatis kan? Atau disimpulkan la nauma qaidin, atau dia tidurnya itu kecuali ini, kalau dia tidur seperti ini dalam Imam Syafi'i ya, itu nggak batal wudunya. Gini duduk gini, nggak batal wudunya. Tapi kalau dia sudah bersandar, dia batal wudunya. Atau lagi dia sampai terbaring, itu batal wudunya. Sambil berdiri, misalnya pas lagi berdiri dia tidur, itu dia punya wudu, nggak batal wudunya. Ya. Kalau dia bokongnya masih nempel normal gini, nggak batal. Wah, berarti itu joroknya ya. Ngiler itu tidak membatalkan wudu ya, cuman jorok aja ya. Nah, dan baunya itu kan, maka jadi wudunya nggak batal. Cuma antisipasi, lebih baik wudu ya, kan membuat seger juga, mengusir setan ya. Nah, ini yang sholat zuhurnya nanti berarti. Ini yang saya sampaikan 2 hadis dulu deh, habis itu nanti yang sholat zuhur atau diskusi. Saya sampaikan hadis dari riwayat Tirmizi. Man massa dzakarahu fala yusolli hatta yatawaddu'a. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, barang siapa laki-laki menyentuh alat kemaluannya, fala yusolli, maka tidaklah sholat baginya hatta yatawaddu', sampai dia itu wudu terlebih dahulu. Tadi yang saya sampaikan ya, kalau pegang pakai bagian dalamnya dipegang, maka apa? Fala yusolli, maka dia tidak bisa disebut sholat. Untuk bisa sholat, sah sholatnya bagaimana? Hatta yatawaddu, dia harus wudu dulu. Ini hadisnya riwayat Tirmizi. Kemudian man massa farjahu falyatawaddu, barang siapa yang menyentuh parjinya, maka dia hendaklah berwudu. Menurut Ibnu Majah. Yang disebut menyentuhnya itu tadi dengan bagian dalam ya. Kalau bagian belakang tidak. Bagian belakang ini misalnya kemaluannya dipegang begini, tidak membatalkan wudu. Tapi kita khawatir misalnya antara ini ke sini masih menyentuh. Ya. Saya kira itu untuk yang membatalkan wudu. Kalau dari kitab Salam Topik dengan beberapa penjelasannya. Ada 10 menit mungkin ya, atau 7 menit untuk sholat sunnah duhur atau ba'diyah duhur. Tidak membatalkan. Bapak Ibu makan, ada makan misalnya wudu, makan sate, enggak batal wudunya. Cuma dianjurkan kumur-kumur karena akan mengganggu ketika bacaan sholat. Karena dalam hadisnya disebutkan, ada sahabat, saya sudah makan kambing, saya sudah makan unta. Antum bagaimana? Apakah sholat? Sholat aja, gak usah wudu. Lanjut. Ada yang bawang. Nah, kalau bawang itu dianjurkan memang dipisah ya, jangan mendekati. Nah, oke. Nah, makanya, tapi makan dan minum itu tidak membatalkan wudu ya, itu poinnya. Makan, minum itu tidak membatalkan wudu. Yang baiknya kalau sudah wudu kemudian makan, apa kumur-kumur. Kalau minum mungkin nggak masalah ya.
Kalau minum itu nggak begitu masalah. Tapi kalau makan, apalagi makannya yang misalnya ada yang membuat makan rengginang misalnya, itu kan kalau nggak kumur-kumur dulu kan nggak enak banget itu. Makan apalagi yang membuat di sini itu nggak nyaman, maka apa? Kumur-kumur dulu. Kalau misalkan mau wudu lagi, silakan wudu lagi. Lebih mantap lagi wudu. Tapi prinsipnya makan dan minum itu tidak membatalkan wudu. Yang tadi disebutkan 4 yang membatalkan wudu itu. Pingsan bagaimana kalau pingsan? Batal wudunya. Karena termasuknya zawalul akal, hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran, pingsan, semaput, itu kalau dia berwudu maka wudunya batal. Kalau mau sholat, wudu lagi. Itu ya. Cukup? Ini dicukupkan sini atau saya bahas yang sekalian yang zuhur? Sekalian zuhur ya. Nah ini Pak Isna nggak ada ya. Jadi salat sunnah sebelum zuhur ini disebutkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla guda. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, keutamanya apa? Mengikuti sunnah. Apa yang dimaksudnya yaitu sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu oleh Nabi Muhammad tidak pernah la yada'u, tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Ini dari hadis Bukhari. Lalu dari Ibnu Umar, sholaitu ma'a Rasulullah sallam qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. Nabi Muhammad SAW itu menurut Ibnu Umar sholat 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Lalu apa hikmahnya? Hikmahnya dari 4 rakaat sebelum zuhur disebutkan an Ummu Habibah, man hafadha ala arba'in raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, yang kemarin ditanyakan, dan 4 rakaat sunnah setelah zuhur, haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan orang itu dari api neraka. Disebutkan keterangannya ini dalam syarah Bulughul Maram ada. Haramahullahu itu maksudnya Allah bukan mengharamkan seorang itu dari nerakanya, dia ke neraka tetapi tidak lama. Dia tetap ke neraka karena dia punya dosa-dosa yang lain, tapi dia tidak sampai lama di neraka. Karena apa? Dari fadilahnya, keutamaannya qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Lalu pertanyaannya kembali kan, bagaimana 2 rakaat atau 2 atau 4 rakaat? Nah, silahkan 2 rakaat boleh, 4 rakaat langsung pun boleh. Apa dasarnya yang 4 rakaat di sini? An Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi baiti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat di rumahku, maksudnya di rumahnya Nabi Muhammad, qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat. Jadi di rumah salat qobliyah zuhurnya. Summa yakhruju, kemudian Nabi Muhammad keluar, fayusolli, maka Nabi Muhammad salat bin nas, bersama manusia, maksudnya berjamaah. Summa yadkhula, kemudian Rasulullah SAW kembali masuk ke rumah lagi, fayusolli raka'ataini, salat 2 rakaat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu qobliyah zuhur 4 rakaat di rumah, ba'diyah zuhur 2 rakaat di rumah. Enak ya, karena Nabi Muhammad itu rumahnya dengan masjidnya itu dekat. Ya, terus jedahnya itu ditanya kayak saya. Nggih. Rumah sini langsung apa? Dulu makan dulu atau Ya, langsung. Kalau makan dulu berarti bukan ba'diyah zuhur tapi ba'dal makan ya. Ba'dal akal ya, setelah makan. kan belum ngasar gitu maksudnya. Ini jangan sampai dijedakkan dengan kegiatan yang lain. Iya. Misalnya dari sini pulang, langsung di sana sholat ba'diyah zuhur. Saya pernah ada baru makan separuh, tak tinggal, setelah belum mau sholat sunnah apa makan dulu gitu.
Oh iya. Kalau qobliyah, kalau di rumah ya setelah qobliyah terus mau makan dulu ya silahkan. Misalnya menunggu istri mau masih wudu ya silahkan. Jadi tidak langsung sholat gitu setelah qobliyah, karena kan antara qobliyah dengan sholatnya itu kan bisa membaca wiridan dulu yang lain. Kalau ba'diyah langsung. Di sini kalau di sini tidak disebutkan Nabi Muhammad ngapain lagi, tapi langsung summa yadkhulu, Nabi Muhammad langsung masuk. Kemudian apa? Wa yusolli raka'ataini, langsung sholat 2 rakaat. Kalau saya mending sholat di sini, ba'diyahnya di sini. Kebiasaan saya itu saya qobliyah subuh saya itu di rumah baru ke sini. Tapi kalau lebih utama lagi di sini. Kan saya punya patokan antara masjid sini dengan masjid Kertopaten kan beda ya. Di sana baru adzan, di sini hampir qomat ya. Posisinya kan beda. Di sini mau qomat, di sana baru adzan. Nah, sebaiknya itu misalnya tunggu adzan selesai apa sholat qobliyah dulu. Selesaikan adzan dulu. Selesaikan adzan dulu ya. Jadi dengan patokan mana? Adzan masjid ini atau masjid dulu masjid Kertopaten? Kalau saya patokannya sini. Kecuali kalau di sininya nggak kedengaran. Posisi di masjid. Karena kalau saya subuh itu begitu dengar adzan sini saya sholat sunat di rumah gitu. Nggih. Berarti nggak perlu nunggu adzan selesai gitu. Selesaikan dulu. Oh, berarti nunggu selesai. Nunggu selesai. Oh, gitu. Meskipun di rumah, selesaikan dulu adzan yang terdekat. Misalkan kalau Nurhuda ya Nurhuda. Selesaikan adzannya, kemudian baru qobliyah. Karena pendapat saya itu bisa ini sholat sini bisa sholat itu masjid gitu. Oh iya. Memang bagusnya itu datang lebih awal supaya bisa tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Bapak Ibu sebenarnya itu ada rahasia yang makanya bukan rahasia, ini ada keutamaan yang sebagian orang itu banyak mencuekannya. Bapak Ibu seandainya datang lebih awal, ini mengingatkan saya juga ya, datang subuh lebih awal itu banyak ke masjid maksudnya. Datang lebih awal, kakinya saja sudah buat 1 langkah kanan mengangkat derajat, 1 langkah menghapus dosa. Sampai sini kemudian qobliyah tahiyatul masjid. Sampainya azan. Nah, ketika azan kan di sini membalas, menirukan bacaan muadzin. Allahu Akbar, ditirukan. Sampai selesai la ilaha illallah, kemudian baca doa. Itu kan pahala-pahala amalan-amalan kecil ringan, tetapi banyak orang yang mengabaikan. Begitu selesai Allahumma ba'id baini Allahumma rabb hadhihi tamah itu, kemudian qobliyah subuh. Sambil nunggu qobliyah subuhnya itu bisa doa sebanyak-banyaknya. Kan antara doa adzan baru qomat. Saya juga pengennya gitu ya, tapi kadang panggilan alam itu ya, maksudnya pipis. Yang tadi kan hitung langkah kanan menghapus dosa, yang kiri pahala. Kalau yang naik motor itu dihitung putaran rumah. Bagus ya. Kita gampangan aja. Kalau kanan itu ibaratnya motor roda depan itu kanan, roda kiri itu kaki kiri, udah gitu aja, simpel aja ya. Karena bagaimana kalau pakai unta? Kan saya nggak berjalan, berarti untanya yang masuk surga, yang diangkat derajatnya. Bukan, itu adalah ibaratnya ya. Jadi untuk memotivasi, saking pentingnya ke masjid, itu 1 langkah kanan, 1 langkah kiri untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kalau pakai kendaraan, anggap aja roda. Bagaimana kalau roda 4? Yang depan aja, bayangkan yang depan itu ibaratkan yang kaki kanan, yang belakang itu kaki kiri. Insya Allah ya, Allah kan tahu perhitungannya ya. Boleh Kak? Boleh ya. Kita kan utamakan kalau mau karena ada amalan yang jangan sampai semakin jauh semakin banyak. Misalnya Pak Uji di situ tuh rumahnya, terus dia muter. Nah itu malah buang-buang energi kan. Lebih baik ke sini. Di sini bisa
bisa melakukan wiridan yang lain. Ya. Itu adalah motivasinya, semakin jauh maka semakin besar. Itu adalah motivasi, bukan berarti kalau gitu aku nggak mau ceramah masjid, mending aduh sisan. Bukan itu ya. Ini maksudnya yang jauh pun itu untuk motivasi, yang jauh tetap ke masjid. Jangan sampai alasan jauh dari masjid kemudian tidak mau ke masjid. Oke, saya kira cukup ya, biar nggak kemerungsung nantinya. Ada pertanyaan buat minggu depan? Ya sambil jalan gini pertanyaannya itu karena apa yang ditanyakan belum ketemu. Oh iya, oke. Sambil jalan. Oke. Kita kalau begitu kita akhiri saja dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.